kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Dari hari ke hari kita melihat kasih karunia Tuhan. Siapa yang melihat kasih karunia Tuhan? Ya, lambaikan tanganmu, ucap syukur bagi dia. Oleh karena itu ketika dia berkata, jangan takut, akulah perisaimu. Puji Tuhan, kita dikuatkan lagi, kita diingatkan lagi. I am your shield. Ketika ia berkata kepada Abram, fear not Abram, I am your shield. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Amin. Firman ini disampaikan Tuhan kepada Abram, tapi juga kepada saudara dan saya. Amin. Apa hari-hari ini yang membuat engkau gentar? Hari-hari ini yang membuat engkau goyah? Kalau sudah melihat keadaan sekeliling, melihat semuanya, ya, lihat keadaan dunia, berita-berita, ya, apalagi ngelihat dompet, apalagi lihat rekening, goyah sudah, goncang sudah. Ya, kok cuman segini, ya kok begini, bagaimana ini? Kemudian saudara melihat tagihan yang datang, ya tambah goyah lagi, tambah gentar lagi, betul kan? Betul. Tapi firman Tuhan tetap loh saudara, gak berubah. Tagihan saudara bisa berubah, rekening saudara bisa berubah, betul. Rekening kalian juga bisa berubah. Nomornya tetap saudara ya. Isinya yang berubah. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Kalaupun suatu keadaan di mana ketika keadaan kita berubah menjadi semuanya nol, kosong semuanya. Dompet kosong, rekening kosong, semuanya kosong. Buka pintu lemari kulkas juga kosong, semuanya kosong. Tapi buka Alkitab tidak pernah kosong. Amin. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Loh Bu, kok cuman makan janji, cuman makan firman, apa bisa hidup? Hidup saudara. Bisa hidup. Dari dulu, dari awal manusia diciptakan hanya karena firman saja yang keluar dari mulut Allah Bapa, membuat manusia itu hidup. Amin. Waktu Adam diciptakan pertama kali, apakah dikasih itu buah? Bisa gerak? Dikasih itu makanan sehingga dia bisa move, gerak? No. Dari apa? Word of God, firman-Nya yang keluar. Dari firman yang keluar dari mulut Allah Bapa. Nafasnya, rohnya, itu yang membuat manusia itu hidup. Amin. Kenapa kita tidak mau kembali ke Bible? Return to the Bible. Kembali ke Alkitab. Return to the Eden. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama kali? Memang Tuhan sudah sediakan semua makanan. Sudah sediakan semuanya. Ada buah-buahan semuanya sudah tersedia, sudah terjadi semua, sudah dijadikan semua. Tapi manusia itu masih sebagai patung. Tidak bisa gerak. Jangankan makan. Buka mulut aja gak bisa. Kalau memang manusia itu hanya hidup karena roti, pada saat itu yang pertama kali diberikan oleh Tuhan Allah Bapa adalah roti kepada Adam. Tapi dia menciptakan bukan manusia jasmani. Tuhan menciptakan manusia bukan manusia jiwa. Tuhan menciptakan manusia bukan manusia jasmani fisiknya. Tapi dia menciptakan manusia pertama dan menjadi saudara dan sekarang adalah manusia roh. Itu yang dia ciptakan. Sehingga pertama kali yang diberikan kepada Adam bukan susu, bukan roti, bukan buah, tapi nafasnya sendiri, rohnya dia berikan kepada Adam. Dan itu menjadi bergerak manusia hidup. Katakan amin. Jadi kalau kita tahu dasar, fondasi
Jangan lupakan kejadian ini, saudara. Kejadian saudara dan saya jangan pernah dilupakan. Hari ini kita ada di sini, kita harus ingat kejadiannya kita. Kalau hari ini kita ada di sini, kita punya kebutuhan, we have needs. Kebutuhan akan pangan, sandang, kebutuhan akan segala sesuatu, tagihan segala sesuatu. Tapi kita harus ingat kembali kejadiannya kita ini asalnya dari mana? Dari Roh Allah yang menghidupkan. Amin. Saudara ingat ini? Saya harap ini bisa membuat saudara paham, sadar siapa saudara, siapa saya. Kalau kita tahu bahwa kita adalah manusia roh, maka kita tahu kebutuhan utama kita adalah Roh Allah. Amin. Kembali ke Alkitab. Kejadian 1-2 sebelum kejadian 3 kejatuhan manusia. Itu manusia diciptakan semula mulia seperti Tuhan. Makhluk yang mulia serupa dengan gambarnya. Berarti kalau Tuhan Allah pertama kali menciptakan manusia supaya bisa menjadi makhluk hidup, dia hanya menghembusi nafasnya, dia hanya menghembusi dengan rohnya, manusia itu, makhluk itu menjadi hidup. Berarti kita hari ini juga saudara, kita bisa hidup hanya karena Roh Allah itu. Amin. Dengan demikian kita bisa tahu orientasi pikiran kita, fokus kita, kebutuhan kita bukan cari sandang pangannya saja. Bukan cari yang bisa kita nikmati, kita rasakan, yang bisa mengenyangkan perut ini saja. Tapi yang harus kita cari adalah yang bisa menghidupkan, yaitu Roh Allah itu sendiri. Karena itu Tuhan datang kepada Abram berkata, "Fear not, Abram, jangan takut. Sebab akulah perisaimu, akulah rajamu, akulah yang memberi kamu hidup. Akulah yang menggerakkanmu, akulah yang membuat kamu menjadi makhluk hidup. Jangan takut." Setiap hari kita harus berkata kepada diri kita sendiri, jangan takut. Aku manusia roh. Aku manusia roh dan Roh Allah tinggal di dalamku. Jangan takut. Jangan kita dikecohkan oleh iblis melihat kebutuhan kita. Melihat apa yang kita butuhkan, melihat apa tagihan yang datang, kita mulai goyah. Kemudian yang kita cari, kemudian yang kita kejar hanya secara fisik. Ambisi secara fisik supaya terpenuhi segala kebutuhan. Yang harus kau penuhi, yang kau cari adalah Roh Allah. Firman-Nya itu yang harus kau cari. Itulah yang menghidupkan. Tuhan sendiri digoda oleh iblis ketika dia dalam keadaan lapar. Ketika ia berdoa selama 40 hari dia dalam keadaan lapar, tidak makan. Pasti orang kalau sedang keadaan lapar, dalam keadaan kebutuhan, mata ini kalap saudara. Semua maunya disantap semua. Semua kayaknya mau makan semua. Ya. Saya kemarin pulang Surabaya. Ya. Udah lama gitu ya. Nah kalau pulang Surabaya itu kan kita ingat makanan Surabaya itu enak-enak gitu kan. Saya pergi dengan teman. Kalau melihat itu daftar makanan dan gambarnya, aduh ini suka, aduh ini kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Lapar mata. Apalagi makanan ciri khas Surabaya itu enak-enak seperti itu ya. Jadi udah lama gak makan semanggi, udah lama gak makan lontong balap, udah lama gak makan lontong kupang, udah lama gak makan ini, gak makan ini. Begitu ada semua tuh, aku mau ini, aku mau ini, mau ini. Giliran sudah dikirim, banyak banget semuanya. Ternyata gak habis, cuman incip-incip sedikit. Itulah kita manusia. Laparnya apa? Lapar mata. Sama lapar mulut ini kepingin rasa. Perutnya tuh gak bisa lagi untuk habiskan semuanya, gak mampu. Akhirnya yang habiskan nasya.
dan Ratna. Itulah untungnya kalau saya bawa orang, ya, teman, nggak sendiri. Saya cuma kepingin. Betul, saudara. Begitu lama sekali nggak makan, kepingin. Nah, Tuhan Yesus juga, ketika dia lama sekali 40 hari nggak ada isinya, lapar pasti. Iblis katakan, itu ubah batu itu jadi roti. Bisa kan? Bisa, sampai bilang nggak bisa. Tapi apakah Tuhan mau melakukannya? Apakah dia tergoda untuk melakukannya? Tidak. Apa yang dikatakan? Manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya firman itu apa? Nafas ini kembali. Hembusan nafas daripada Roh Allah itu yang menghidupkan manusia ini. Dari mana nafas Roh Allah? Dari firman-Nya. Setiap kita baca dari Kejadian sampai Wahyu semuanya, itu adalah firman Tuhan dan itu adalah nafasnya, itu adalah rohnya, itu yang menghidupkan kita. Amin. Abram pada saat itu habis kelelahan, habis perang. Siapa yang gak capek, siapa yang gak takut? Takut, capek. Waktu perang dia dapat itu semua jarahan, semua itu dapat. Dia pikir lumayan tuh enak. Ternyata Raja Sodom berkata, udah ambil deh itu semua. Tapi bawa sini untuk orang-orangmu. Ya, Raja Sodom gak butuh hartanya. Tapi dia butuh itu perwira-perwira yang gagah perkasa itu yang mau dia ambil. Dia lebih mencintai sesama jenisnya pria-pria itu daripada harta. Ambil ya hartamu, tapi bawa sini tuh orang-orangmu. Begitu mendengar kata-kata itu, Abraham langsung, no, tidak. Ambil semua harta itu, tapi tidak orang-orangku. Dia menyelamatkan orang-orangnya. Dia merelakan harta itu yang dia jarah itu dikembalikan. Oleh karena itu Tuhan katakan, jangan takut, aku perisaimu. Aku akan menjadi ganti rugimu yang melimpah. Ganti rugimu yang melimpah. Ketika kamu sudah menghabiskan segala tenagamu untuk berperang semuanya dan engkau tidak mendapatkan jarahan itu, akulah ganti rugimu yang melimpah itu. Amin. Fear not, jangan takut. Setiap hari saya berkata pada diri saya sendiri, dan saya mau berikan kepada saudara. Berkata kepada dirimu, itu ketika engkau memperkatakan atau membaca firman, berkata kepada dirimu, itu nafas arah keluar lagi dan itu masuk lagi dalammu. Amin. Menjadikan imanmu tumbuh lagi. Selama engkau berkata firman Tuhan, ya, bukan berkata kamu bisa, bukan gitu ya. Bukan kamu pasti bisa, tapi firman Tuhan yang harus kau keluarkan. Dibaca di ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Nah, itu yang firman yang kita keluarkan, kita makan. Dan itu menjadi makanan yang menghidupkan manusia roh kita. Amin. Saya mau baca di ayat yang ke-9. Ayat 8 aja. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Jadi ketika dia bertanya, dengan apa aku bisa tahu bahwa aku memiliki perisai itu? Dengan bagaimana caranya aku bisa melihat, bisa tahu kalau aku memiliki perisai itu? Firman Tuhan berkata, ambil seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, tapi seekor domba jantan berumur 3 tahun, kemudian seekor burung tekukur dan seekor burung merpati.
itu merupakan suatu perjanjian, covenant, ya, untuk kedua belah pihak menjadi suatu ikatan. Dan Tuhan menyatakan, aku nggak omong kosong, aku nggak janji kosong, tapi ada suatu ikatan, ada suatu covenant yang akan terjadi. Ya, kalau janji kosong tuh banyak, ya, tapi Tuhan tidak berjanji kosong. Tuhan memberikan suatu covenant, perjanjian dengan ikatan. Setelah menjelang hari malam, matahari terbenam, Abraham tidur nyenyak, dan itu ada suatu kegelapan, ada seperti teror, gelap sekali dan sangat mengerikan. Ada suatu perasaan maut, itu meliputi Abraham. Pada saat itu kegelapan itu merasuk dia seperti maut, dan itu harus terjadi. Suatu covenant, Tuhan mau nyatakan, kamu akan mengalami suatu perasaan maut. Kegelapan yang meliputimu seakan-akan kamu mati. Tapi itu adalah suatu kegelapan. Kemudian firman Tuhan berkata, ketahuilah. Dari situ Tuhan berbincang kepada dia. Keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda mereka yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatan pada perapian berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Itulah roh Allah. Itulah roh Allah. Jadi di sini ketika Tuhan meminta Abraham untuk membawa kambing betina, lembu betina, domba jantan, burung tekukur dan burung merpati, itu dia akan ada menjadikan suatu covenant. Ya, covenantnya ini bukan hanya Bapa, Allah Bapa dengan Abraham, tapi dari pihak surga, yaitu Trinity itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu mengikat perjanjian dengan manusia. Yang saat itu dipilih adalah Abraham. Ada suatu covenant, ada suatu ikatan. Ya. Dan ini di sini kelihatan ada roh Allah. Kelihatan perapian yang berasap beserta sulu melewati antara potongan-potongan daging. Jadi daging binatang lembu, kambing itu dipotong bagi dua. Kemudian ada sulu, ada api yang berjalan keliling seperti itu. Mengikat, ada suatu ikatan dari kedua belah pihak. Dan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Pada keturunanmu ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, yakni orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, dan orang Feris, orang Rifaim, dan orang Amori, orang Kanaan, orang Girhasi, dan orang Yebus. Saudara, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram, belum berubah namanya. Masih Abram, belum menjadi Abraham. Tapi dia sudah mengikat suatu covenant, perjanjian. Perjanjiannya yaitu ketika itu dia masih tidak memiliki anak, tapi Tuhan katakan kamu dari keturunan, kamu akan seperti banyaknya bintang-bintang di langit dan menjadi suatu bangsa yang besar. Namun keturunanmu itu nanti akan masuk dalam suatu negeri asing. Dan mereka masuk dalam suatu perbudakan. Dan bukan hanya 40 tahun. Tapi 400 tahun masuk dalam perbudakan. Tetapi aku akan apa? Tuhan akan melepaskan kembali. Keturunan yang keempat akan datang kembali ke tanah Kanaan ini. Tuhan janjinya Tuhan pertama,
Dia memberikan keturunan anak kepada Abram. Dan itu bukan hanya satu saja, memang anaknya satu, tapi menjadi banyak keturunannya seperti bintang di langit, menjadi suatu bangsa yang besar. Kemudian disampaikan juga bangsa yang besar itu, keturunanmu nanti akan masuk dalam suatu masalah, akan masuk dalam suatu perbudakan di bangsa yang asing, dan harus mengalami 400 tahun. Itu sudah disampaikan oleh oleh Tuhan kepada Abram pada saat itu. Tetapi janjinya Tuhan juga ada, bahwa nanti keturunan yang keempat akan aku bawa kembali ke tempat ini di mana kamu saat ini berada. 400 tahun, tapi itu belum terjadi. Abram belum punya anak. Dari Abram sampai ke bangsa yang masuk ke Mesir, zamannya Musa, itu berapa tahun? Kemudian setelah itu baru 400 tahun lagi. Tapi janji itu sudah dilontarkan, sudah dikeluarkan oleh Tuhan. Covenant itu sudah dikeluarkan dalam bentuk I am your shield. Aku adalah perisaimu. Nanti bangsamu keturunanmu akan mengalami suatu kesengsaraan. Tapi aku janji, karena aku adalah perisaimu, aku adalah perisai keselamatanmu, aku tetap akan menyelamatkan keturunan itu. Aku akan tetap menyelamatkan bangsamu. Aku akan tetap membawa keturunan yang keempat itu kembali ke sini. Karena aku adalah perisaimu itu. Perisai yang Tuhan janjikan kepada Abram tidak hanya untuk Abram, tapi sampai terus turun menurun terus sampai keturunan keempat dan sampai janjinya kepada saudara dan saya. Amin. Itulah covenant. Janji Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Sekalipun harus memasuki perbudakan, sekalipun harus memasuki padang gurun, penganiayaan, tapi janji Tuhan tentang I am your shield itu tidak berubah, tetap selama-lamanya. Mungkin pada saat Tuhan menyelamatkan bangsa dari keturunan Abram sudah tidak melihatnya lagi. Abram sudah terkubur. Abram tidak bisa melihat keturunan yang keempat itu kembali ke tanah itu. Dia tidak melihat lagi. Tapi bukan berarti perisai itu sudah tidak ada, saudara. Perisai itu tetap ada. Dan dibuktikan oleh Tuhan. Dan digenapi oleh Tuhan. Pada saat itu Abram hanya melihat, mendengar janji Tuhan. Dia tidak melihat, bahkan dia cuma melihat anaknya cuma satu. Dia gak sempat melihat cicit-cicitnya, dia gak sempat cicit-cicit, cucut-cucut apa semuanya, dia gak cepet itu melihat keturunan sampai 4 keturunan, dia gak sempat lihat itu semua. Dia sudah, rambutnya sudah putih, sudah terkubur. Jadi kalau kita melihat Abram sudah yang pertama memegang covenant itu, dia sudah mati, sudah terkubur. Abramnya sudah mati, tapi covenant itu tidak pernah mati, saudara. Amin. Janji Tuhan tidak pernah mati. Itu amazing, luar biasa. Bahkan dikatakan 400 tahun bangsanya itu masuk dalam penderitaan. Setelah Tuhan berbicara langsung face to face, bukan face to face, tapi saya merasa itu secara face to face dalam vision ya, dalam suatu penglihatan. I am your shield. Itu baru digenapi 2000 tahun kemudian. Dari Abram sampai ke Yesus 2000 tahun. Shield itu perisai perlindungan, perisai keselamatan itu baru digenapi 2000 tahun. Abram sudah nggak ada. Tapi semua keturunan yang dikatakan seperti bintang di langit, dia bisa melihat, semua keturunan itu melihat, ataupun ada yang tidak melihat.
Coba kita buka. Kemarin sudah saya bahas, tapi saya mau perdalam sedikit di sini. Lukas 2. Di Lukas 2. Lukas 2 dari ayat yang ke-21. Lukas 2 ayat yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan yang saleh, yang menantikan penghiburan, keselamatan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat perisai keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran dengan segala apa yang dinyatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati dia dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan keselamatan untuk Yerusalem. Dan setelah semuanya harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai situ dulu. Dari Abram sampai Tuhan Yesus 2000 tahun. Pada saat kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun itu digenapi tentang janjinya, yaitu tentang perisai keselamatan, yaitu di mana Tuhan mau menyelamatkan bangsanya. Pada saat Tuhan Yesus lahir, baru umur 8 tahun, ada seorang yang bernama Simeon yang menanti-nantikan keselamatan untuk bangsa Israel, yang menanti-nantikan supaya bangsa Israel ini diselamatkan, menantikan perisai itu turun. Dan dia tidak akan mati. Dia mendapat perintah firman dari Roh Kudus. Ia tidak akan mati sampai ia melihat perisai itu turun, sampai melihat Mesias itu datang, sampai melihat yang diurapi itu datang. Tapi kepada Abraham tadi dikatakan,
keturunanmu akan kembali ke sini dan akan mengalami harta yang banyak. Tapi kamu akan mati terkubur, dikubur. Tapi kepada Simeon, firman Tuhan, kamu gak akan mati sebelum kamu melihat Mesias itu datang. Ini suatu janji yang digenapi luar biasa. 2000 tahun. Dan pada saat saya berdoa, saya dibukakan tentang hal ini. 2000 tahun juga. Hari ini 2000 tahun dari Tuhan Yesus. Bahwa apa yang terjadi yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Bawa umur 3 tahun lembu betina. Kambing betina 3 tahun. Tapi domba jantan 3 tahun. Burung merpati, burung terkukur. Pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Ayah dan ibunya mempersembahkan burung terkukur dan burung merpati. Tapi tidak ada lembu betina, kambing betina, domba jantan, tidak ada. Karena itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika ia berusia 33 tahun, selama dia melayani, berjalan mengerjakan pekerjaan 3 tahun, dialah menjadi anak domba itu yang disembelih itu sendiri. Dan menjadi covenant, perjanjian yang sah antara Tuhan Allah dengan manusia. Yaitu apa? Keselamatan itu sudah digenapi. Amin. Saya mengucap syukur. Butuh waktu 2000 tahun. Simeon itu melihat janji yang sudah disampaikan Tuhan kepada Abraham. Dan butuh waktu 2000 tahun saya pun bisa melihat. Ternyata apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada Abraham, itu sekarang kita melihatnya. Dan kita bukan hanya melihatnya, kita menikmatinya. Covenant itu kita sudah menerima dan menikmatinya. Simeon ketika melihat bayi, Yesus masih bayi, Mesias masih bayi. Dia sudah apa? Aku sudah melihat keselamatan ini. Aku sudah melihat perisai keselamatan ini. Sudah, aku bisa pergi dengan tenang. Ambillah aku Tuhan. Padahal Yesus baru umur 8 hari. Saudara. Tapi Simeon bisa melihat sudah ada terjadi covenant itu. Perjanjian itu sudah sah, sudah terjadi. Yaitu apa? Juru selamat, keselamatan itu sudah datang. Amin. Sekarang 2000 tahun kemudian, setelah covenant itu terjadi, setelah anak domba itu disembelih, hari ini saudara seharusnya saudara mengucap syukur dengan luar biasa. Dengan luar biasa, mengucap syukur dengan luar biasa. Kita sudah menikmati itu. Perisai keselamatan itu sudah kita nikmati. Itu melebihi daripada harta kekayaan, saudara. Itu melebihi dari segala emas perak. Itu melebihi dari segala apa yang kau kejar selama ini, uang untuk memenuhi rekeningmu. Lebih, yaitu Yesus, Mesias itu, Yesus sebagai perisai keselamatan itu sudah turun, sudah ada dan menjadi dalam bagian hidupmu. Itu melebihi dari segala apapun. Kita harus melihatnya di sini, saudara. Seperti Simeon melihat. Menyedihkan kalau kita melihat gereja Tuhan tidak bisa melihat seperti Simeon melihat. Gereja Tuhan saat ini mau melihat sesuatu yang spektakuler aja. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan hanya mau melihat sesuatu pertolongan Tuhan yang spektakuler aja. Tapi Simeon, seorang yang sudah tua, saleh, dia melihat dari yang kecil. Ini adalah keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. I am your shield. Itu nampak saat itu. Dan harusnya hari-hari ini kita bisa melihat keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita ditolong, bukan ketika kita mendapatkan berkat, bukan ketika kita menerima uang yang besar, bukan ketika kita menerima berkat Tuhan yang besar, tapi kita tahu sekarang ini sudah ada perisai yang menudungi kita. Amin.
Nah, ini yang terpenting, saudara. Ini yang terpenting. Kalau kita tidak mau melihat dalam hal ini seperti ini, maka kita akan rugi. Kita akan rugi, kita akan hilang. Kita akan hilang dari segala apa yang Tuhan janjikan. Kita akan tidak bisa menikmati atau melihat seperti yang dilihat Simeon. Dia menanti-nantikan. Di situ juga ada seorang nabi perempuan, Hana, yang usianya 84 tahun, hampir sama dengan mami saya, 85. Nah, dia apa? Tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah, siang malam berdoa, berpuasa. Saudara, jangan pernah tinggalkan ibadahmu dengan Tuhan, berdoa, berpuasa, berdoa, bergaul dengan Tuhan. Semakin tua usiamu, semakin intim engkau dengan Tuhan. Semakin tua harus semakin dekat dengan Tuhan. Itu harus, hari ini tambah usia kita harus semakin intim dengan Tuhan. Harus semakin bergaul dengan Tuhan. Harus kerjaannya hanya berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Bukan kerjaannya jalan-jalan, tapi kerjaannya setiap hari kita berdoa, baca firman, berdoa, baca firman, berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Yang amin cuma satu. Perisai yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Dan dilihat oleh seorang yang bernama Simeon. Pada saat itu Yesus baru 8 hari. Tapi sekarang saudara hanya melihat, oh ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, percaya begitu saja. Tapi giliran ketika engkau menghadapi masalah, menghadapi kekurangan, menghadapi kekeringan, kau lari ke Mesir, minta pertolongan ke Mesir. Kau lari ke dunia, mengerjakan segala hal yang di dunia. Kau lupa akan perisai keselamatanmu. Simeon enggak, dia tunggu sampai dia melihat. Enggak cukup saudara berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Siapa? Berapa orang yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku? Banyak. Orang bisa banyak mengakui tersebut. Tapi coba ketika hal masalah terjadi dalam kehidupanmu, apakah benar-benar Yesus adalah Mesiasmu? Apakah benar-benar Yesus adalah perisai dalam kehidupanmu? Banyak yang lari pontang-panting, banyak yang lari kejar, langsung ambil kudanya, langsung kejar, langsung pergi. Langsung cari sana, cari sini, usaha sana, usaha sini. Tapi kita lihat dari dua orang ini tua, Simeon dan Hana, tetap terus beribadah, tetap terus berdoa, tidak meninggalkan bait Allah. Terus sampai dia melihat keselamatan itu datang, sampai dia melihat Mesias itu datang. Saudara, waktunya tinggal sedikit, Tuhan Yesus akan segera datang. Saya berdoa, firman Tuhan sendiri Tuhan katakan, jangan sampai engkau ada di tempat lain ketika Tuhan Yesus datang. Jangan sampai engkau sedang sibuk bekerja ketika Tuhan Yesus datang. Tapi biarlah ketika Dia datang, engkau tetap dalam ibadahmu, dalam doamu, dalam bergaul dengan Dia. Katakan amin. Ketika saat ini kita masuk dari tahun-tahun yang semakin gelap, saudara nggak tahu apa yang terjadi. Gelap, gulita seperti tadi yang dialami Abraham. Harus mengalami kayaknya kegelapan, kayak tidak ada pertolongan, kayaknya ngap sekali, kayaknya aduh bagaimana ini seperti ini. Memang harus terjadi momen seperti itu. Ketika Tuhan mau melewati potongan daging itu, Dia menciptakan suatu kegelapan yang sangat mengerikan. Ketika Dia mau hadir dalam kehidupanmu, melewati dan tinggal dalam kehidupanmu, Dia akan ciptakan dengan suatu kegelapan yang mengerikan dalam kehidupanmu, supaya kamu tahu bahwa itu adalah Roh Allah. Amin. Karena kalau waktu itu tidak ada suatu kegelapan yang begitu pekat,
kalau masih ada sinar bulan, bintang, maka sulu api itu tidak akan kelihatan. Dia berjalan dari daging sini, potong sini ke sini, maka sulu api itu tidak kelihatan. Oleh karena itu Tuhan ciptakan suatu kegelapan yang begitu pekat, sehingga Abraham tahu itu roh Allah berjalan dari potongan ini ke potongan ini untuk membakar potongan ini, terus berjalan begitu. Itu roh Allah. Kalau engkau tidak pernah mengalami kegelapan dalam kehidupanmu, yang pekat sekali, yang gelap sekali, yang menakutkan sekali dalam kehidupanmu, maka engkau tidak akan melihat api pertolongan daripada Roh Kudus menolong engkau, menerangi jalanmu. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Covenant itu walaupun menunggu 2000 tahun, tetap covenant, tetap janji Tuhan. Dan sejak tertulis di Alkitab, Tuhan berkata, aku akan datang segera, datang kembali. Dan sampai hari ini kita menantikan Dia. Tapi Tuhan tetap berjanji, Tuhan tetap janji, Dia akan datang segera. Dan Dia sudah berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Mari kita menantikan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan dengan menyadari siapa kita. Kita adalah manusia roh. Yang kebutuhannya adalah, utamanya adalah roh Allah itu sendiri. Dari mana, bagaimana bisa roh Allah itu ada? Ya kita harus bergaul dengan roh Allah itu. Bergaul dengan Tuhan Allah Bapa. Bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus. Berdoa setiap hari. Membaca firman. Bergaul, masuk di dalam firman. Makan firman itu. Maka roh Allah itu akan masuk di dalam kehidupan kita. Mengenyangkan kita. Mengenyangkan kita. Sampai kita tidak kelihatan. Saudara, makan sebanyak-banyaknya itu firman. Makan sebanyak-banyaknya firman. Sampai firman memakan saudara. Saya teringat Ratna. Waktu di Surabaya, makan banyak, makan. Sampai perutnya nggak kelihatan, sudah nggak tahu yang di mana yang perut di mana. Itu ilustrasi aja ya. Kalau kita makan terus firman, sampai kita hilang, nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah firman-Nya. Kita percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah Bapa, amin. Makan terus. Gak usah harus dimengerti dengan ini bagaimana ya, ini seperti apa ya. Sudah makan aja. Nanti pada suatu saat makanan yang kau makan itu akan keluar dengan sendirinya. Akan keluar. Untuk apa firman yang kau makan itu? Kekuatan, power dari firman Tuhan itu akan nyata pada waktunya yang dibutuhkan. Pada saat kau baca, pada saat kau makan, engkau gak paham, gak mengerti apa maksudnya Tuhan, apa maksud firman ini. Tapi telan saja, makan saja. Sampai suatu momen, suatu masa di mana kamu, manusia roh ini, akan mengeluarkan firman yang sudah kau makan, kau telan itu. Pada waktunya, untuk sebagai tenaga, power, kekuatan. Untuk melawan panah si jahat. Amin. Pada suatu saat akan keluar itu dengan sendirinya. Telan saja. Masa saudara kalau makan, saudara mesti mencerna. Oh ini bumbunya adalah serai, ada daun salam, ada ini. Oh ini ada di dalam mulut ini kita mereka. Oh ini ada garam, ada gula, ada merica. Kita reka seperti itu baru kita telan. Gitu. Ya sekalipun tukang masak atau masak, tapi nggak akan segitu kalinya ya.
Itu kita makan aja. Tanpa kita tahu ini dari bumbu apa ya, pakai apa, kita makan aja, enak kita makan aja. So demikian juga dengan firman Tuhan adalah makanan bagi manusia roh kita. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan, ya, yang Tuhan percayakan, firman Tuhan itu adalah makanan bagimu. Makan saja. Lalu bagaimana kalau ada hamba Tuhan yang sesat? Lalu bagaimana kalau ada pengajaran yang sesat? Apakah kita telan terus? Apa kita makan terus? Bagaimana kalau ada orang yang gak benar? Apakah kita tetap makan? Oleh karena itu perlunya di dalammu adalah roh Allah di dalammu. Ada Roh Kudus. Dan ketika ada engkau mendengar berita atau mendengar firman itu lewat di media atau segala, atau ketika engkau mendengar firman disampaikan, kalau orang itu tidak benar, kalau orang itu sesat, kalau itu dari pengajaran gak benar atau palsu, tetap masih ada dua yang benar. Sama seperti jam yang rusak. Kalau dia berhenti di jam 8, dia akan benar di jam 8 pagi, dan dia akan benar di jam 8 malam. Sepalsu-palsunya Nabi Tuhan, kalau dia ngambil kutip ayat di firman Tuhan, ada 2 kali benar. Nah yang 2 kali itu aja yang kau makan, yang 2 kali itu aja yang kau ambil. Bisa ngerti saudara? Yang lainnya, yang salah, jangan dimakan. Oleh karena itu hati-hatilah engkau mendengar, hati-hatilah telinga ini. Kalau mendengar firman Tuhan, harus ada roh Allah di sini. Roh Allah yang sungguh-sungguh di sini ya, bukan di sini. Roh Allah tinggalnya di dalam manusia, roh di dalam hati. Di sini dia akan menjadikan terang, menyampaikan sesuatu, bukan di pikiran. Ya. Hari-hari akhir ini akan ada banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Oleh karena itu pentingnya kita terus memakai, terus membawa perisai daripada Tuhan itu. Terus harus dibawa terus harus dibawa terus. Perisai yang berasal daripada Tuhan, yaitu perisai keselamatan itu. Itu yang penting harus kita bawa terus. Amin. Dan itu merupakan janji daripada Tuhan. Janji yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saat ketika Yesus Kristus berusia 12 tahun, dilanjutkan di ayat yang ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya.
Pada saat umur 12 tahun pun dia sudah tahu di mana tempatnya dia, di bait Allah. Jadi kalau kita mau cari Tuhan Yesus, carinya di mana? Jangan cari di pasar, jangan cari di jalan-jalan, cari di bait Allah. Siapa yang membutuhkan Tuhan Yesus? Cari di bait Allah. Di mana bait Allah itu? Di sini, di dalam hati kita. Kalau engkau betul-betul bait Allah, maka di situ ada Yesus Kristus. Ya. Akan nampak. Yesusnya akan nampak. Perisai itu akan nampak, saudara. Engkau mencari perlindungan kemana-mana. Engkau mencari orang yang menolongmu lama kemana-mana. Tapi ternyata perlindunganmu, perisaimu itu ada di dalammu. Kau cari. Telepon sana, telepon sini, tolong sana, minta tolong sana, minta tolong ini. Ternyata pelindung itu, perisai itu ada di dalammu, di bait Allah. Amin. Jadi kenapa kita harus rush, kejar sana, kejar sini. Cari sana, cari sini. Duduk diam, cari dia. Perisai itu ada di dalam. Bergaul dengan dia, berdoa dengan dia, berdoa. Maka perisai itu akan muncul, akan nampak. 3 hari mereka orang tuanya mencari, baru ketemu di bait Allah. Saudara, kalau kita mau mencari keselamatan kita, jangan cari di luar, jangan cari di dunia, tapi ada di dalam bait Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Tuhan Yesus, kalau engkau adalah bait Allah, berarti Tuhan Yesus ada di dalammu. Keselamatan itu sudah ada di dalammu. Amin. Dan ada di dalammu ini. Tinggal engkau mencari dia ke dalam, bukan mencari di luar. Mencari di kedalaman ini, bergaul terus, bergaul terus, bergaul terus. Maka perisai itu akan pop up, akan keluar dengan sendirinya. Amin. Saudara nangkep ini semua? Berarti ketika Tuhan berkata kepada Abraham, do not fear, I am your shield. Berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, aku adalah perisaimu. Di mana perisaimu itu? Bukan di pasar, bukan di mall, bukan di tempat-tempat yang lain, tapi di mana? Di sini, di bait Allahnya ini. Kalau engkau adalah bait Allah, perisai itu sudah ada di sini, saudara. Amin. Seringkali kita tidak menyadari kalau kita ini, di dalam kita ini ada perisai. Ketika dihimpit masalah, ketika menghadapi persoalan, kita langsung berteriak, langsung panik keluar, cari pertolongan di luar. Sedangkan perisai itu ada di dalam kita. Amin. Cari di sini, keluarkan perisai itu dengan bergaul dengan dia, sehingga perisai itu akan keluar, nampak di hadapan kita semua. Amin. Jadi sekarang saudara sudah tahu. Hari ini saya sampaikan, nanti kita akan sampaikan hari Minggu lagi. Hari ini di mana perisaimu? Siapa? Yesus Kristus. Di sini saudara. Ketika engkau hadapi persoalan, hadapi masalah apapun, jangan lari kemana-mana. Jangan panik, tapi duduk diam, berdoa, bergaul dengan dia, maka perisai itu akan keluar. Amin. Damai sejahtera